kita akan masuk di dalam firman-Mu, pelita bagi kakiku. Ayat hafalan, ya. Mari kita buka di dalam Mazmur pasal 19 ayat 105. Saya akan menunjukkan kepada saudara ada dua ciri anak Tuhan atau orang Kristen di dalam dunia ini, tapi saya hanya mau membahas satu. Saya tunjukkan dua, tapi saya hanya mau membahas satu. Ya, ada dua level atau tingkatan orang-orang percaya dalam menjadikan firman Allah pelita dalam hidupnya, atau pelita dalam Mazmur 119. Halo. Mazmur 119 ayat 105. Mari jemaat bangkit berdiri. Kita akan membaca ayat ini sama-sama dalam hitungan yang ketiga. Kalau masih ada jemaat yang mengikuti siaran langsung melalui Facebook, saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri, menghormati firman Allah dimanapun saudara berada siang hari ini. Kita akan baca bersama, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekali lagi, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat kerjasama yang baik. Berbahagia orang yang membaca, mendengar, serta melakukan firman Tuhan. Amin. Siang hari ini firman Allah berkata bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini dari anak sekolah minggu sampai orang tua, sampai orang dewasa. Maksud saya anak sekolah minggu, orang dewasa, orang tua, opa oma hafal ayat ini. Tapi dalam pelaksanaannya, ya, saya tidak berlama-lama, saudaraku. Kita masih mengikuti anjuran pemerintah. Ada dua level atau ada dua tingkatan bagi orang atau bagi orang Kristen. Saya tidak katakan anak-anak Tuhan. Nanti anak Tuhan yang level seperti apa, ya. Bagi orang Kristen, menjadikan firman Allah pelita dalam kehidupannya, ya. Menjadikan firman Allah itu seperti terang, seperti pelita dalam aspek kehidupannya. Jadi dalam menjalani kehidupan, firman Allah itu menjadi tolak ukur. Amin. Ya. Yang pertama, ini sebagai wawasan saja, tidak menjadi pembahasan. Mudah-mudahan tidak ada di tempat ini. Mudah-mudahan saya tidak berhadapan dengan orang yang dalam kriteria ini. Yang pertama dikatakan, orang Kristen yang hanya menjadikan firman Allah, saudara simak kalimat saya, menjadikan firman Allah sebagai pengetahuan dan menjadikan sebuah keyakinan. Jalan atau sebuah jalan, maksud saya, sebuah keyakinan atau sebuah jalan untuk hidup diberkati Tuhan, diubahkan Tuhan, ditolong Tuhan, ya. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang menjadikan firman Allah salah satu sumber terang dalam hidupnya. Bahkan orang-orang seperti ini menjadikan Yesus salah satu sumber keselamatan dalam hidupnya. Saya katakan, saya ulangi kalimatnya sebelum saya tutup dengan kata salah, ya. Ada orang, maksud saya begini, ada dua level tingkatan dalam menjadikan firman Allah ini
sebagai pelita dalam kehidupannya. Yang pertama adalah orang Kristen yang menjadikan firman Allah itu hanya sebagai pengetahuan. Orang-orang seperti ini yang sering berkata, buka Matius pasal 29. Nggak ada. Cuman ada batas 28. Tapi dengan gayanya dia berani bilang, buka Kolose pasal 9. Nggak ada. Jadi dia hanya menjadikan firman Allah pengetahuan. Lalu menjadikan firman Allah itu sebuah keyakinan bahwa firman Allah itu sumber keselamatan, bahwa firman Allah itu sumber untuk mengubah hidup, menjadikan firman Allah itu sumber diberkati. Menjadikan, perhatikan kalimat ini, sehingga orang-orang seperti ini adalah orang yang berkeyakinan bahwa Yesus adalah salah satu sumber keselamatan. Dan ini marak, saudara. Tidak ada lain. Yesus satu-satunya sumber keselamatan. Amin? Enggak salah satu. Yesus bukan salah satu, tapi Yesus adalah apa? Salah satu. Bukan satu-satunya. Maaf. Yesus adalah satu-satunya. Ya. Perhatikan saudaraku, kalau saudara mengingat renungan harian gembala 2 hari yang lalu, ada orang dipanggil untuk melakukan perbuatan baik, tetapi ada orang melakukan perbuatan baik untuk keselamatan. Kita, saudara dan saya adalah dipanggil, diselamatkan untuk berbuat baik. Jangan salah. Amin. Kita, saudara dan saya adalah pribadi yang diselamatkan Allah untuk melakukan perbuatan baik. Saudara ingat lagi deh, nanti buka lagi grupnya. Tapi ada orang di luar sana, mereka melakukan perbuatan baik untuk keselamatan. Salah. Saya mau memberkati gembala supaya Tuhan menolong saya. Salah. Saya harus katakan ini. Tapi kalau saudara bilang, saya sudah diberkati Tuhan, saya harus memberkati gembala. Itu benar. Itu yang benar. Ya. Saya harus melakukan mengembalikan milik Tuhan. Saya harus membawa perpuluhan supaya Tuhan menolong saya. Salah. Ini saya sampaikan dulu. Ciri atau level orang pertama ini, ya. Saudara mengembalikan milik Tuhan karena Tuhan sudah menyelamatkan saudara. Saudara memberkati gembala, saudara memberkati pekerjaan Tuhan karena Tuhan sudah lebih dahulu. Jangan dibalik. Amin. Jangan dibalik, saudara. Bahaya. Kenapa banyak orang kecewa? Karena tidak memahami karakter Allah. Dia pikir dia bisa mau sogok Tuhan. Enggak. Ada satu hamba Tuhan, dia khotbah begini, kamu mau puji Tuhan, kamu nggak puji Tuhan, dia tetap Tuhan. Kau mau ke gereja atau tidak ke gereja, dia tetap Allah. Pekerjaan Tuhan tidak akan jadi sepi. Ya. Oleh sebab itu, saudaraku, mari perhatikan baik-baik. Jangan salah. Seakan-akan benar. Perhatikan kalimat ini. Menjadikan firman Tuhan sebagai pengetahuan. Sepertinya sudah keren. Sepertinya sudah keren. Ya. Jangan takut. Takut Tuhan. Iya, takut yang bagaimana? Seakan-akan baik. Menjadikan firman Allah sebuah keyakinan. Seakan-akan bagus. Keyakinan yang seperti apa? Jangan kira ini jimat.
Kepala jemaat berkata ini jimat. Ada anak baru lahir, taruh Alkitab di atas kepala. Lu kira Alkitab jimat? Enggak. Salah. Firman Allah berkata dalam kitab Yoel, dalam kitab-kitab yang lain, suatu saat Alkitab ini tidak akan ada. Berbahaya kalau kita tidak ada mengingat di dalam hati. Orang akan mencari dari timur ke barat, dari utara ke selatan, tapi Alkitab ini tidak ditemukan. Nah, oleh sebab itu hati-hati, saudaraku ya. Saya harus ketekankan bahwa yang pertama ini salah. Yesus bukan salah satu. Mulai sekarang saya tidak akan mendengar lagi ada istilah jemaat anak Tuhan berkata, udahlah Pak Pendeta, samanya itu. Kepercayaan kita dengan kepercayaan mereka samanya itu. Enggak, saya harus katakan dari depan mimbar ini. Enggak. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang diberikan kepadanya keselamatan selain nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi tidak ada. Jangan sekali-kali udahlah, toe mak, sarupa doi. Wah, nggak bisa. Ya, saudara akan menjadi penganut ajaran yang keluar, yang datang dari luar ke Indonesia. Sekarang lagi rame di Facebook itu. Hati-hati jemaat, jangan asal-asal ikut grup. Ya, ada 11 grup Facebook yang salah. Yang kalau dikirim di situ film-film luar negeri, film-film Cina itu salah. Nanti satu saat saya bagi. Ya. Jangan sampai ada pengajaran-pengajaran yang saudara terima dengan enak, lalu sepertinya ringan. Waduh, oh ini enak ini, oh iya ya, betul ini. Ah, itu salah. Ya, baik. Yang kedua, kita dengan cepat. Yang kedua, level atau tingkatan orang yang kedua adalah orang yang menghidupi firman. Orang Kristen yang menghidupi firman Tuhan. Orang Kristen yang menghidupi kebenaran firman Allah. Dengan kata lain, orang Kristen yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga hidupnya berdampak. Ya. Jadi ketika dia belajar melakukan firman Tuhan, bukan menjadikan firman Tuhan, ya salah. Kalau menjadikan itu seakan-akan diambil, diadopsi lalu dilakukan. Tetapi kalau hidup dalam firman Allah itu dijadikan tolak ukur dalam kehidupannya. Sehingga apapun, nanti kita lihat, apapun yang sedang dihadapi, persoalan apapun yang sedang dihadapi, tetap ukurannya adalah firman Allah. Nah, bagaimana ciri orang yang menghidupi firman Allah? Bagaimana kriteria atau bagaimana ciri-ciri orang Kristen yang menghidupi firman Allah? Ini yang saya harus sampaikan. Dan saudara, kalau saudara menghidupi firman Allah, atau kalau saudara hidup dalam kebenaran firman Allah, sangat luar biasa. Ya, kita akan lihat langsung. Mazmur pasal 5, ayat 2 sampai ayat yang keempat. Mazmur pasal 5, ayat 2 sampai ayat yang keempat. Tolong dengan cepat. Mazmur pasal 5 ayat 2. Ya, saya mulai baca dari berilah. Ya, perhatikan Bapak Ibu. Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamulah aku Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu.
dan aku menunggu. Nah, inilah ciri orang, inilah kriteria orang yang menghidupi atau hidup dalam kebenaran firman. Kehidupan saudara dan saya diawali dari pagi hari. Nah, dari pagi hari itu siapa yang engkau temui? Amin. Orang yang meyakini, orang yang menjadikan firman Allah tolak ukur dalam hidupnya, sebelum melakukan segala sesuatu, dia sudah bertemu dengan Allah. Nah, saya terlalu yakin, tidak ada yang tidak diberkati kalau pribadinya sudah seperti ini. Ya, bangun pagi, dia berani berkata, berilah telinga kepada perkataanku ya. Berarti dia berkata-kata kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nggak usah saya ajari lah kalau yang begitu ya. Ya, pagi-pagi bangun pagi, saudara, apa yang harus saudara kerjakan? Ini orang yang hidup dalam firman Allah. Sebab kepadamu aku berdoa. Jelas. Sasaran dari perkataannya jelas. Ya. Bangga kepada siapa? Allah. Allahku. Pagi-pagi ini. Ya. Sebelum melakukan aktivitas. Pagi-pagi. Jelas. Rajaku dan Allah. Raja itu udah tingkatan yang lebih tinggi, tapi masih ditutup dengan kata Allah. Karena apa? Allahku adalah ungkapan kebanggaan. Kalau saudara dan saya benar punya Allah. Jadi tidak hanya sekedar Tuhan. Enggak. Mari deh, ya belajar saudara. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Seberat apapun, saya harus katakan ini, seberat apapun pekerjaan yang engkau akan lalui, ya. Atau kalau berat ada lagi istilah lebih apa dari situ. Sesulit apapun pekerjaan yang saudara harus kerjakan hari itu, kalau engkau datang kepada Tuhan, dengarkan ini. Sebab kepadamu lah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar suaraku. Pada waktu seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Dan aku apa? Artinya apa? Akan ada pertolongan. Nah, ini jangan langsung saudara persembahan uang lagi. Enggak. Persembahan ini adalah ucapan syukur. Ya, terima kasih Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih kalau bisa melek pagi ini. Coba saudara tidur malam terus paginya nggak melek. Banyak orang di luar sana. Hamba Tuhan di Garut ada. Pagi-pagi, malam-malam mau tidur dia bicara sama istrinya. Tolong kasih minyak angin. Diurut-urut sama istrinya. Ya, udah. Tidur ya, tidur. Besok paginya nggak bangun. Enak banget itu. Betul, saudara. Ada. Nah, kita bersyukur. Kita bersyukur. Masih bisa apa? Masih bisa bangun. Sederhana. Amin? Amin. Cirinya sederhana, saudaraku. Tapi memang nggak semua bisa melakukan. Oh, belum apa-apa, cantum, udah lapor, dapur, bludak. Oh, bangun, aduh. Mari kita belajar hidup dalam kebenaran firman. Yang kedua, 1 Samuel pasal 17. Saya harus katakan begini. 1 Samuel pasal 17 ayat 37, ya.
Saudara, saya harus berkata begini, pengalaman pribadi seseorang dengan Tuhan akan membuat seseorang lebih percaya diri dan akhirnya mau bersaksi. Sederhana, saudaraku, ya. Jadi orang yang hidup dalam kebenaran firman Allah itu adalah orang yang punya kesaksian pribadi. Ya. Inilah ciri orang yang hidup dalam kebenaran firman Allah. Sederhana kok. Mari kita lihat. 1 Samuel pasal 17 ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dibilang Tuhanmu menyertai engkau. Saudaraku, tahu ceritanya kan? Ketika orang Israel mau berperang dengan orang Filistin. Ya, orang Filistin menampilkan Goliat yang tingginya hampir 2 kali orang Israel. Besarnya luar biasa. Bingung mereka. Apa yang mau dibuat? Karena perjanjiannya adalah kalau kalah perwakilan orang Israel akan ditawan menjadi budak. Begitu sebaliknya. Bingung. Saul tak bisa berbuat apa-apa. Datanglah seorang yang masih apa? Masih merah pipinya, kata Alkitab. Namanya Daud. Ya, Daud. Dia bilang apa, saudaraku? Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Itulah kalau pribadi yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Apa? Punya pengalaman pribadi dengan Allah. Punya kesaksian. Punya pengalaman bahwa Tuhan pernah menolong hidupnya. Itu sebabnya tadi ciri yang kedua adalah sehingga hidupnya berdampak bagi orang lain. Orang Kristen yang kedua yang menjadikan firman Allah ini sebagai satu sumber kehidupan dalam hidupnya, dan dia akan berdampak. Berdampak dalam hal apa? Berdampak dalam hal menjadi kesaksian bagi orang lain. Karena apa? Dia hidup dalam kebenaran firman. Ketika temanmu punya masalah, ketika keluargamu punya persoalan, engkau datang membawa pengalamanmu dengan Tuhan. Engkau datang. Jangan engkau datang membawa pengalamanmu dari apa yang kau dapat dari dunia ini. Jangan. Kalau saudara dan saya pribadi yang hidup dalam kebenaran firman Allah, ketika keluargamu, ketika tetanggamu, ketika saudaramu ada dalam persoalan, engkau datang membawa jalan keluar. Engkau menceritakan pengalamanmu dengan Tuhan. Ini yang luar biasa. Inilah orang yang hidup dalam kebenaran firman. Ya. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bagian yang kedua ini, perhatikan, Daud dia katakan, perkataannya adalah perkataan yang bergantung sepenuhnya kepada Allah. Udah jelas itu. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Saya mau berkata kepada saudara, jangankan orang biasa, jangankan tetanggamu, jangankan keluargamu, seorang raja saja tidak bisa berkata apa-apa ketika diceritakan pengalaman hidup dengan Allah. Nggak bisa mau menasihati apa. Raja sekalipun nggak bisa menasihati apa.
Dia hanya bilang, pergilah. Pergilah. Nah, saudaraku, dengan kata lain, kesaksian hidup daripada Daud dapat memotivasi raja untuk bergantung kepada Allah. Saudara bayangkan itu. Jadi saya juga mau berkata kepada saudara, ketika saudara tampil di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah saudaramu, di tengah-tengah lingkunganmu yang bermasalah, kalau engkau datang membawa kesaksian, membawa pengalaman pribadi dengan Allah, dengan kata lain, engkau sudah memotivasi mereka untuk percaya kepada Tuhan. Kalau saya datang berkunjung kepada jemaat, saudara ingat kalimat saya, Tuhan pasti menolong. Amin? Maju. Ayo berusaha, Tuhan pasti buka jalan. Ya. Ayo Pak, berdoa. Kita bantu doa, Tuhan pasti menolong. Ayo Bu, udah ambil aja, pasti Tuhan menolong. Nah, secara tidak langsung saudara termotivasi. Karena apa? Karena melibatkan siapa? Tuhan. Jangan engkau datang, udah saudaramu punya masalah. Iya ya, kira-kira siapa ya jalan keluarnya ya? Kira-kira gimana ya? Oh, kesana dulu lah. Oh, begini dulu lah. Salah, saudaraku. Tapi kalau saudara datang, kalau perlu, nih, jemaat sudah lakukan belum? Kalau perlu, ya udah Bu. Tuh, ya udah Eda, mari kita berdoa. Nah, itu lebih bagus. Sebelum engkau mulai percakapan atau sebelum engkau akhiri percakapan dalam sebuah persoalan, mari kita sama-sama berdoa. Ini yang saya rindu akan saya dengar dari pengalaman jemaat. Amin. Halo, anak Tuhan, jemaat Tuhan. Kalau engkau memotivasi tetanggamu, saudaramu dalam sebuah persoalan, engkau datang, ketika engkau datang dia curhat, ya nggak apa-apa. Tapi sebelum engkau pulang, teguhkan hatinya, teguhkan imannya, berdoa sama-sama. Itu yang harus. Jangan Mertami yang mahita. Jangan malu. Jangan malu. Waduh, Mertami yang gohita. Itu. Kalau engkau punya Tuhan, nggak ada istilah ragu-ragu. Amin. Ya sudah. Oke dah ya. Oke. Manang namboru atau nantulang, karena 99% ini orang kita dulu. Tutup tokin warung mie. Ayo berdoa kita. Berdoa sebelum engkau pulang. Jadi jangankan orang yang engkau doakan, Tuhan akan memberi perhitungan dengan engkau. Amin. Sekalipun itu engkau datang menasehati, memarahi, nggak apa-apa. Tapi pulang harus ada satu keteguhan bahwa Tuhan pasti Saudara bayangkan ini, bukan orang biasa dah Saul ini, raja. Ya, raja jadi diteguhkan hatinya sehingga raja berkata, pergilah, Tuhanmu menyertai engkau. Raja nggak bilang begini, waduh, dia nggak berpikir. Walaupun raja punya pengalaman pribadi dalam berperang, Saul raja pertama orang Israel, ya, tapi dia nggak berpikir itu. Karena apa? Dia mendengar kesaksian. Bayangkan, cakar beruang, cakar singa yang lebih besar dari badannya Daud, ya. Oke, sampai di situ. Poin yang kedua, poin yang ketiga, dengan cepat saja. Ini agak panjang. Poin yang ketiga, orang yang menghidupi firman Allah atau orang yang hidup dalam kebenaran firman Allah adalah orang yang memiliki sudut pandang rohani. Ya. 2 Samuel pasal 6, pasal 16, maaf. 2 Samuel pasal 16 ayat 7 sampai 12. Saya akan baca sebagian dulu karena terlalu panjang. Ya, ayat 7 ya, kejar-kejaran kita ya. Baik. Perhatikan Bapak Ibu.
Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk, enyahlah, enyahlah, engkau penumpah darah orang Dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah. Lalu berkatalah Abisai anak Zeruya kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya? Biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini. Biarkanlah dia dan biarkanlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Ya, puji Tuhan. Saudara tahu cerita ini ya? Jadi ceritanya begini. Waktu itu Absalom dia sudah mulai besar dan mulai bermasyarakat. Nah, dia terpengaruh. Ya, karena Daud memang punya anak banyak. Ya. Akhirnya Absalom mengadakan kudeta. Ya. Dia merebut kerajaan ayahnya Daud. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ini persoalan udah nggak ada lagi tandingnya. Ini persoalan yang paling rumit. Kalau dia mau rebut secara perang, anaknya, ya, Absalom itu anaknya, mau bilang apa lagi? Akhirnya dia melarikan diri, daripada saya nyawanya mati, ya, atau keluarganya mati, akhirnya dia lari dengan orang-orang yang setia kepadanya. Salah satu anak Zeruya ini. Nah, waktu dia lari, dia melewati satu daerah Benyamin. Ya. Karena memang Absalom sudah berkuasa di Yerusalem. Jadi mengangkat diri sendiri dengan orang-orang yang pro kepadanya untuk menjadi raja. Dia kabur, menghindar. Nah, melewati satu daerah Benyamin. Nah, orang Benyamin ini adalah keluarga besarnya Raja Saul. Ketika itu ada yang bernama Simei, dia kutuk Raja Daud. Istilah bahasa Medannya dia taotom matong. Kamu kan dulu banyak berperang, banyak membunuh orang. Pantaslah kamu mengalami hal yang demikian. Bla 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 bla. Nah, itu merupakan satu kutuk. Nah, ini anak Zeruya ini karena dia loyal sama raja, loyal sama Daud, dia bilang, itu pun dia masih menghargai Daud, masih minta izin. Kalau dipenggal aja misalnya Simei itu bisa, tapi dia masih menghargai Daud. Dia minta izin. Nah, sudut pandang rohani, orang yang hidup dalam kebenaran firman Allah memiliki sudut pandang yang rohani. Walaupun Daud sudah dalam situasi galau tingkat tinggi dan situasi yang emosi, kacau, malu, ya. Tapi karena hidup dalam kebenaran firman Allah, sudut pandangnya masih rohani. Amin. Ini yang sulit. Tapi saya katakan, kalau jemaat belajar hidup dalam kebenaran firman Allah, maka kita akan berkata seperti yang dikatakan oleh Daud. Sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Kalau saudara dan saya memiliki sudut pandang rohani dari setiap persoalan, dari setiap masalah, maka yang timbul dalam pemikiran kita adalah
Tuhan berkehendak. Amin. Tuhan berkehendak. Tuhan mengizinkan. Satu pengalaman yang kami alami sebagai pelayan Tuhan, atau kita sebagai jemaat Tuhan dalam hal pekerjaan Tuhan saja. Setiap apa yang terjadi, ya, setiap apa yang terjadi, kita akan belajar melihat. Kita selalu belajar melihat dari sudut pandang rohani. Kita selalu mengutamakan kehendak Tuhan daripada kehendak daging, daripada kehendak diri sendiri. Nah, pengalaman-pengalaman pekerjaan Tuhan ini bisa kita terapkan dalam kehidupan rumah tangga saudara masing-masing. Lebih mengutamakan petunjuk Tuhan melalui firman Allah, melalui sudut pandang yang rohani. Mari kita lihat ayat pendukungnya dalam Filipi pasal 4 ayat terakhir. Filipi pasal 4 ayat 8 sampai ayat 9. Bisa saudara, di tengah-tengah situasi persoalan yang sesulit apapun, kita bisa seperti ini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, sama-sama Pikirkanlah semuanya itu. di tengah situasi persoalan yang sebesar apapun. Kalau kita sebagai anak Tuhan lebih ke hal ini, maka Tuhan akan beserta. Maka Tuhan tidak akan meninggalkan saudara. Ya, ini karakter Allah. Ya, hal yang benar itu karakter Allah, hal yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar. Itu karakter Allah, saudara. Dan kalau saudara mempelajari karakter-karakter Allah ini, seperti apapun persoalan yang saudara dan saya hadapi, Tuhan tidak akan meninggalkan. Amin. Saudaraku, pola pikir yang benar akan mempengaruhi keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan kita dalam menjalani hidup. Tapi kalau pola pikirnya sudah tidak rohani, ketika ada masalah, saudara akan, udah biarin, pasang Bu Messi, toh lo mau nak. Itu namanya menyerah. Nggak bisa begitu. Tapi kalau kita pikirkan hal-hal yang rohani, kita pikirkan hal-hal yang benar, saudara bisa berdoa. Karena firman Allah berkata, jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Ya. Sebab kalau orang tenang nggak bisa berdoa. Ya. Kau datang kepada tetanggamu, dia punya masalah, lalu engkau terbawa emosi, mana bisa berdoa? Iya memang kayak gitu dia, udahlah pas wabu aja lah di situ, nggak usah dekatin lagi. Saya pun udah kayak gitu sama dia. Ya. Tapi kalau udah tenang, udahlah, mari kita berdoa. Itu lebih enak. Terserahlah dia lah. Dia mau baik, dia mau nggak baik, ya itu urusan dia lah sama Tuhan. Marilah kita berdoa. Ini yang paling enak kan. Dia pun diteguhkan hatinya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, pola pikir yang benar akan mempengaruhi keputusan-keputusan dan tindakan saudara dalam menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Tidak bisa kita katakan Tuhan bersama saya, tapi tindakan kita berbeda dengan tindakan Tuhan. Ya. Prinsip kita sangat jauh dari prinsip kebenaran firman Allah. Nggak bisa. Betul, Tuhan bersama dengan saudara. Oleh sebab itu, mari kita datang kepada Tuhan. Kiranya firman Allah siang hari ini benar-benar firman Allah kita jadikan pelita dalam hidup kita. Amin. Tuhan menolong kita. Kita naikkan pujian. Firman-Mu berkata, Kau beserta. Haleluya. Puji Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka puji Tuhan. Yesus, betapa bersyukurnya kami
kepada Allah yang besar. Kembali Engkau meneguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, bahwa kami harus belajar untuk menghidupi firman Tuhan setiap hari. Karena dengan kebenaran firman Tuhan yang kami percayai, maka apa yang kami perlu Tuhan, kami percaya ketika kami belajar firman-Mu itu akan berkuasa atas setiap persoalan yang kami alami. Tuhan Yesus, lihatlah setiap kehidupan jemaat Tuhan. Lihatlah setiap tangan-tangan yang terangkat, hati yang terangkat di hadapan Tuhan. Setiap seruan yang kami naikkan kepada Engkau ya Tuhan. Satu keyakinan kami bahwa Allah pasti menolong kami. Apa yang kami percayai, apa yang kami imani, kalau kami melibatkan Tuhan dan sungguh-sungguh belajar untuk mengikuti kebenaran firman Allah, maka firman itu akan berkuasa ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Remakan terus dalam setiap hati jemaat Tuhan yang ada, sehingga kami semua semakin hari semakin dibaharui hati kami, kehidupan kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan, layak untuk masuk menikmati anugerah Tuhan, layak menikmati air yang segar, rumput yang hijau, sebab Engkau Allah yang menjadi gembala kami yang agung. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Jemaatmu dalam setiap persoalan, pergumulan, biarlah firman itu menjadi jawaban. Kami akan pulang dan kami akan pegang bahwa Allah menyertai kami dalam setiap perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami boleh mengucap syukur dan kami alaskan doa kami ini di dalam satu nama yang heran dan ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.